Halo semua, perkenalkan, nama saya Giredhani Christian. Saya mahasiswa Politeknik Admi Surakarta dari program studi Teknik Mesin Industri dengan NIM 2021-1030. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelumasan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama, pelumasan adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara permukaan yang bersentuhan. Bisa berupa liquid atau cairan, bisa juga berupa debu atau serbuk grafit. Lalu tujuannya untuk melakukan pelumasan untuk membuat licin sehingga gesekannya menjadi semakin kecil. Di sini saya ada sedikit contoh oli motor, ada juga oli mesin mobil, ada juga oli samping motor, ada juga grease atau gemuk. Oke, yang pertama, secara umum terdapat kode SAE atau Society of Automotive Engineers guna untuk memberikan standar kekentalan atau viskositas oli tersebut, di mana huruf W di sini memiliki arti winter atau suhu musim dingin. Lalu terdapat base oil atau bahan dasar pembuatan oli tersebut memiliki beberapa tingkat, dari tingkat yang paling bawah dari mineral, lalu semi sintetik, lalu full sintetik, dan yang keempat sintetik ester. Lalu ada juga kode API atau American Petroleum Institute yang mengklasifikasikan kode C untuk motor diesel dan S untuk mesin berbahan bakar bensin. Lalu ada juga JASO atau Japanese Automotive Standard Organization, di mana kode MB digunakan untuk kopling kering seperti kendaraan matic, dan MA digunakan untuk motor kopling basah seperti kendaraan bertransmisi gigi. Lalu di sini ada Castrol Power One. Oli ini diproduksi oleh PT Federal Karyatama, perusahaan di Indonesia. Gunanya untuk di sini diperuntukkan untuk kendaraan roda 2. Keunggulan dari oli ini melindungi keausan mesin, menjaga kebersihan mesin, mempertahankan suhu mesin guna performa yang baik dalam berbagai situasi. Lalu di sini terdapat kode SAE, viskositas dari oli tersebut 10W40. 4T itu peruntukan untuk mesin 4 tak. Lalu 10W40 itu viskositas kekentalan dari oli tersebut, dimana semakin tinggi angka di belakang W memiliki arti semakin kental cairan tersebut, sehingga semakin berat juga perputaran oli tersebut. Lalu di bawahnya sini terdapat oil base, bahan dasar oli, yaitu sintetik, berbahan dasar sintetik. Alasan menggunakan oli Castrol Power One adalah karena harganya yang cukup ekonomis dan juga dia sudah full sintetik di sini, dan dia tidak terlalu kental di 10W40. Jadi peruntukannya cocok untuk motor kendaraan fiction saya. Lalu yang berikutnya ada oli mobil bermerek Shell dan
Pertamina Prima XP. Oke. Yang pertama, di sini viskositasnya 20W strip 50, dimana dia lebih kental. Lalu API-nya dia peruntukan untuk mobil, dan juga dia kapasitas 4 liter, diperuntukkan untuk mobil berbahan bakar bensin. Lalu di sini oli Shell Helix HX6 dengan viskositas 10W40, berbahan dasar sintetik, peruntukannya untuk motor bensin, dimana API-nya SN, berarti untuk mobil bensin. Lalu di sini ada Pertamina Mediterranean, dimana API di sini kodenya CF, dimana kode C ini peruntukannya untuk mobil berbahan bakar solar. Lalu SAE40 ini berarti untuk single grade, dimana suhu viskositas dari oli diesel dia sedikit berubah. Jadi pengaruhnya terhadap dia sedikit berubah terhadap suhu, sedangkan untuk 10W40 di sini SAE20W50, di sini 10W40, dia multi grade, dimana dia viskositasnya bakal berubah ketika suhu mesinnya menjadi naik. Lalu berikutnya ada oli samping motor untuk 2 tak. 2T ini berarti mesin 2 tak, digunakan untuk campuran bahan bakar, dan ada takaran sekitar 2% dari bensin yang dimasukkan. Jadi takarannya ketika kita mengisi bensin, kita harus memberikan takaran oli samping yang sesuai untuk kendaraannya. Berikutnya di sini kita ada grease, atau biasa orang menyebutnya gemuk. Dia berupa benda cair yang kental. Biasanya digunakan di bearing, bisa digunakan pada laker, bisa digunakan pada engsel, pada roda pintu sliding, itu biasanya menggunakan grease seperti ini. Lalu kadang juga dipakai pada eretan mesin bubut, juga menggunakan grease seperti ini. Juga terdapat pelumasan kering berupa serbuk grafit yang biasanya digunakan pada perusahaan yang bergerak pada bidang kayu. Oke. Lalu apa sih dampak kalau oli yang kita gunakan itu tidak bekerja secara optimal dan tidak bekerja secara semestinya? Salah satu dampak yang akan timbul adalah salah satu contohnya ada baret yang cukup terlihat juga masuk. Jadi di bagian silinder mesin
silinder sini terdapat lecet yang cukup parah akibat pelumasan yang tidak sempurna. Jadi olinya tidak naik ke dalam pembakaran sehingga terjadi gesekan berlebih sehingga dia rusak dan membuat turun mesin. Dan mau nggak mau kita pilihannya cuma membesarkan ukuran silinder, mengganti piston juga, atau menanamkan silinder baru ke sini, namun menggunakan mesin quarter, dibesarkan lubangnya baru ditanami silinder. Itu salah satu contoh pelumasan yang tidak baik dan mengakibatkan silindernya lecet. Oke, gitu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.